Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama, SPD IMPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tenom. Pada kesempatan ini saya akan melakukan proses pembelajaran KD 3.9 tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, pada proses pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan sensitif, menggunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan praktek. Oke, mari sama-sama kita melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat semua? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Silakan satu orang bangun untuk. Sebelum kita belajar, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Baik, silakan untuk kembali. Kita masuk ke pembelajaran. Kita mulai dengan mengecek kehadiran dulu. Ayunda. Baik, pagi ini sudah sarapan semua? Ya. Lihat masih ada yang lemas ya. Kita coba untuk membangkitkan semangat dulu sebelum belajar supaya lebih bersemangat. Kita coba harus bersemangat ya. Oke, 3, 2, 1, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Kita siap ya untuk belajar ya. Siswa dan ibu sekalian, pada minggu ini kita masuk ke materi, yaitu kita bisa melihat penyelenggaraan jenazah. Oke, Bapak ingin tanya nih sama satu orang, kira-kira apa keterkaitan materi berperilaku jujur dengan penyelenggaraan jenazah? Coba tunjuk tangan siapa satu orang. Ya. Kan apa kaitan penyelenggaraan jenazah dengan materi yang lalu tentang kejujuran? Coba. Semasa hidup kita harus selalu berperilaku jujur. Ya. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sehingga nantinya kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Yang disampaikan oleh kawan kita tadi sudah benar adanya, mungkin sebagai penyempurnaan bahwa ketika kita hidup kita harus selalu dalam keadaan beramal baik. Sehingga ketika kita meninggal pun kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik, siswa sekalian, perhatian ini. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti kalian mampu memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan yang kedua, diharapkan kalian mampu mempraktekkan tata cara penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, nah ini dia hak sesama muslim. Kita semua muslim kan? Tentu ada hak kita antara muslim dengan muslim yang lainnya. Di sini ada 6 hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam. Kemudian terakhir, apabila dia meninggal dunia, ilmiah jenazah. Kita lihat lagi. Ini dia. Hal yang perlu diperhatikan saat ada saudara muslim yang meninggal dunia. Iya, kira kalau ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kawan kita meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan pertama? Ya, yang pertama adalah ya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kita sudah mengetahui kewajiban kita terhadap sesama muslim. Nah sekarang yaitu kewajiban kita terhadap jenazah. Ini beda ya, terhadap muslim untuk orang yang masih hidup. Kalau ini terhadap muslim yang sudah meninggal. Nah, ada berapa kewajiban? 4 kewajiban kita terhadap muslim yang sudah meninggal. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, ya, ada yang ingin bertanya? Kewajiban terhadap jenazah kan ada 4: memandikan, mengafani, menyolati, mengubur. Mendoakan kenapa tidak masuk, Pak? Pertanyaannya, ada nggak di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Ya, bagus, Edil, silakan. Sudah masuk dalam menyalati. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, berdoa itu kenapa tidak ada? Ada, tapi tidak disebutkan secara khusus. Akan tetapi ketika kita menyolati jenazah itu sudah ada doa. Untuk lebih mendekati pemahaman kita, jangan hanya Bapak yang menyampaikan. Mari sekarang sama-sama kita menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Nah, Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti kalian membuat mencari informasi kemudian merangkumkan di PowerPoint. Nanti kita sama-sama mempresentasikan. Sistem pembagian kelompok Bapak acak, Bapak menghitung 1, 2, 3, 4, kemudian seterusnya lagi. Yang 1 ke kelompok 1, yang nomor 2 ke kelompok 2, nomor 3 ke kelompok 3, dan nomor 4 ke kelompok 4. Mulai menghitung dari sini. 1, 2, 3. Sekarang Bapak sudah buat undian. Kalian masing-masing ketua kelompok silahkan bangun untuk mengambil undiannya. Nanti kena yang mengumpulkan apa mengambil kita aja. Nah sekarang sudah Bapak bagi kelompoknya. Yang kelompok menguburkan mana? Coba tulis tangan. Menguburkan. Nah sekarang kalian silahkan menggali informasi sebanyak mungkin menurut tema yang sudah Bapak bagikan. Yang memandikan silahkan cari informasi di Google boleh, di sumber-sumber lain boleh. Nanti dirangkum menjadi PowerPoint. Kalian akan presentasi masing-masing kelompok ke depan. Baik, waktunya sudah selesai, sudah siap ya? Ini Bapak lihat sudah mulai ngantuk-ngantuk ya. Coba kita bangkitkan semangat kita dulu dengan menyanyikan lagu Jempol ya. Ikuti Bapak ya. Siap ya? Ya. 3, 2, 1. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk ya bagus. Kita sudah selesai tugas kelompoknya. Sekarang Bapak minta kelompok yang menurut undian tadi. Yang pertama itu adalah memandikan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang memandikan jenazah. 1. Jika jenazah laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Demikian hasil kerja kami. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Apabila jenazah itu kecelakaan yang ditemukan hanya tangan, apakah wajib dimandikan?
wajib dimandikan walau hanya ditemukan sebagian tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yang selesai presentasi keempat kelompok. Mungkin untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita lanjutkan minggu depan langsung ke praktik ya. Untuk pertemuan kali ini ya kita padai. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Nah, jika tidak ada, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, ya adalah Allah kebenaran Bapak. Apalagi dengan doa Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah siap nggak kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar dengan langsung mempraktekkan di lapangan. Baik, sebelumnya kita awali dengan berdoa. Silakan satu orang memimpin doa. Kita aksen dulu. Ada yang tidak hadir siapa aja hari ini? Yang lain hadir semua ya. Dengan tepuk semangat supaya kita bersemangat ya. 3, 2, 1, tepuk semangat. Sudah siap ya kita laksanakan praktik hari ini? Iya. Sudah siap bawa semua perlengkapan kita menuju ke musala. Kalian pada hari ini sudah waktunya kita melakukan praktik apa yang sudah kalian pelajari. Hari ini kita sudah datang sahabat bapak, guru bapak ya sebagai guru tamu. Baik, siswa-siswi sekalian, di hadapan kita saat ini sudah ada patung ya. Kita mulai kelompok pertama mengawali bapak dan ustaz melihat prosesnya. Ya, silakan. Mudah-mudahan menjadi hikmah. Ini sekarang kita masuk ke dalam proses menggarap naskah di posisi Allahu Akbar. Tidak ada guna pakaian yang cantik, tidak ada guna tempat rumah yang mewah, tapi semua itu kita kembali sana, semuanya tidak akan kita bawa. Kita mempelajari bab ini tentu ada manfaat yang kalian terima dari proses bab penyelenggaraan jenazah. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa menyampaikan apa manfaat? Ya, silakan. Karena tidak memahami dan tidak tahu cara penyelenggaraan jenazah sehingga pada akhirnya tahu mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Nah, itulah tadi videonya. Jadi alhamdulillah tahap demi tahap sudah dilalui oleh para siswa dan siswi yang dari awalnya mereka tidak tahu tentang materi penyelenggaraan jenazah sehingga pada akhirnya mereka dapat memahami bahkan mempraktikkannya secara langsung. Tentu dalam proses pembelajaran ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat dibutuhkan agar ada perbaikan di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.